dengan saya Noviana Rahayu, mahasiswa aktif video Sabda Semarang. Kali ini saya akan membahas terapi latihan pada sprain ankle lateral konservatif. Tujuan pembuatan video pada kali ini, yang pertama adalah untuk memenuhi tugas dari kampus, yang kedua untuk memberikan informasi tentang sprain ankle lateral konservatif. Sebelum kita masuk ke terapi latihan, mari kita bahas apa itu sprain ankle. Sprain ankle adalah cedera pada ligamen kompleks lateral karena overstretch dengan posisi inversi dan plantar fleksi yang terjadi secara tiba-tiba saat kaki tidak menumpu dengan sempurna. Setiap hari diperkirakan 23.000 sprain ankle atau kesleo pergelangan kaki terjadi di Amerika Serikat. Kesleo pergelangan kaki menyebabkan 85% cedera pergelangan kaki dan 85% kesleo melibatkan struktur lateral, terdiri dari atas 25% dari cedera terkait olahraga. Namun tidak ditemukan rasio antara pria dan wanita yang signifikan. Risiko ini dapat meningkat pada individu yang kelebihan berat badan dan kurang aktif secara fisik. Atlet tipe akhir juga mempunyai risiko yang meningkat. Gerakan mekanik yang dipaksa dan berlebih dari batas kemampuan gerak tumit akan menyebabkan ligamen pendukung mengalami cedera. Beberapa faktor yang membuat sprain ankle, yang pertama tonus otot yang lembek, yang kedua kapsul sendi atau tendon yang memendek atau kontraktur, yang ketiga aktivitas berat seperti olahraga voli atau olahraga yang menggunakan lompatan, yang keempat pasien dengan bentuk telapak kaki varus, yang kelima pasien dengan riwayat ankle sprain yang hebat sebelumnya, yang keenam obesitas, yang ketujuh permukaan lapangan olahraga yang tidak rata, yang kedelapan sepatu atau alas kaki yang tidak tepat, yang kesembilan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, berolahraga, berjalan, dan lain-lain. Sprain ankle terjadi adanya cedera berlebih, trauma inversi dan plantar fleksi secara tiba-tiba saat berolahraga aktivitas fisik saat kaki tidak menumpu sempurna pada lantai atau tanah yang tidak rata, menyebabkan telapak kaki dalam posisi inversi menyebabkan struktur ligamen teregang melampaui panjang fisiologis dan fungsional normal, sehingga menyebabkan pengeluran dan kerobekan pada ligamen kompleks lateral. Kerusakan ligamen dapat menyebabkan instabilitas kaki sehingga mudah terjadi sprain ulang atau penyembuhan terhambat, gangguan stabilitas hingga ligamen laksiti, akibat dari kerobekan jaringan lunak yang diikuti proses inflamasi. Tingkat kerusakan jaringan yang terjadi selama cedera tergantung pada arah dan besarnya kekuatan dan posisi kaki dan pergelangan kaki selama trauma. Kesleo pergelangan kaki terjadi secara signifikan lebih sering pada atlet yang memiliki sprain ankle sebelumnya. Ankle adalah sebuah sendi yang dibangun oleh komponen tulang, tendon, otot, dan ligamen, sehingga gerakan di luar plantar fleksi dan dorsofleksi yang terlalu kuat akan menimbulkan tarikan pada komponen tersebut. Tarikan tersebut memberikan efek regangan berlebih pada ligamen sehingga beberapa serat ligamen akan terjadi kerobekan. Walaupun stabilitas ankle masih dapat dipertahankan oleh karena kompleksitas komponen pembangun lainnya. Kerusakan beberapa serat ligamen akan menimbulkan proses inflamasi awal pada jaringan tersebut, sehingga muncul beberapa gejala inflamasi seperti perubahan warna, bengkak, nyeri, panas, dan penurunan fungsi ankle. Pada sprain ankle lateral kejadian akut, gerakan inversi dan plantar fleksi dengan paksaan akan menimbulkan mekanisme trauma yang berujung pada robekan ligamen. Ligamen sisi lateral yang terlemah adalah anterior talofibular ligament atau ATFL. Beberapa kasus diikuti dengan robeknya calcaneus fibular ligament atau CFL dan posterior talofibular ligament atau PTFL. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa ankle sprain disebabkan oleh meningkatnya keadaan supinasi pada sendi subtalar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh posisi dan besarnya reaksi tekanan vertikal kaki pada daratan sesaat berdiri. Peningkatan efek supinasi ini dapat menyebabkan gerakan rotasi internal dan inversi telapak kaki sehingga berpotensi untuk menyebabkan cedera ligamen lateral. Pada kejadian kronik, ada beberapa patomekanik yang mempengaruhi ankle sprain berulang. Yang pertama, kelemahan yang bersifat patologi. Hal tersebut dihubungkan dengan banyaknya jumlah ligamen yang cedera sehingga akan mempengaruhi stabilitas sendi khususnya saat digunakan aktivitas akan menyebabkan resiko. Yang kedua, posisi perbaikan dari sendi yang kurang tepat. Peneliti memperkirakan posisi yang tidak tepat pada posisi anterior dan inferior dari distal fibula akan menyebabkan ankle sprain kronik. Obat-obatan yang pertama obat inflamasi nonsteroid atau NSAID, kemudian yang kedua analgesik, yang ketiga oral, yang keempat suntikan. Yang pertama derajat 1 regangan ringan, tidak ada ketidakstabilan atau stabil, ligamen tunggal terlibat, biasanya ATFL, pembekakan minimal, tidak ada titik nyeri tekan. Yang kedua derajat 2, gambaran besar cedera, ketidakstabilan ringan sampai sedang, robekan lengkap ATFL atau robekan sebagian ATFL ditambah ligamen calcaneofibular, pembekakan lokal. Yang ketiga derajat 3, ketidakstabilan yang signifikan, kapsul anterior robek komplikasi
inflamasi ATFL dan ligamen calcaneofibular, pembengkakan difus kedua sisi tendon Achilles, kemudian nyeri tekan medial dan lateral. Fase inisial akut berlangsung 3 hari setelah cedera. Respon inflamasi atau fase akut berlangsung 1-6 hari. Yang kedua, fibroblastic repair atau fase subakut berlangsung hari ke-4-10 setelah cedera. Yang ketiga, fase kronis atau maturation remodeling berlangsung lebih dari 7 hari setelah cedera. Meskipun sebagian besar sprain ankle dapat dirawat secara konservatif, operasi tetap menjadi pilihan untuk kasus-kasus individual. Tinjauan sistematis menurut Peterson 2013 merekomendasikan pertimbangan bedah untuk atlet dengan tanda-tanda objektif peningkatan ketidakstabilan dan bagi mereka dengan kesleo derajat 3 yang luas, melibatkan ketiga ligamen pergelangan kaki lateral dan disertai dengan hematoma yang signifikan, dan menyarankan operasi untuk ketidakstabilan dengan perpindahan lebih dari 2 mm dibandingkan dengan pergelangan kaki yang tidak terluka, dan jika ada masalah lanjutan dengan ketidakstabilan dan masalah mekanis yang ditunjukkan dengan hasil radiografi bahkan dengan terapi fisik penuh dan uji coba pemakaian bracing. Tahu keluhannya apa ya, Mbak? Oh ini Mbak, saya tuh mengalami cedera pada tumit kanan. Ya, kalau dibuat berdiri sama jalan itu sakit. Awalnya seperti apa? Boleh diceritakan kronologinya sebelum terjadi cedera? Jadi gini, waktu itu kan saya main voli, saya kan masih pemain amatiran. Waktu saya smash, waktu saya melakukan teknik smash itu, saya posisi kaki saya jingit, waktu turunnya itu langsung kecemplik. Oh ya Mbak, setelah beberapa jam saya kompres itu dalam waktu 1 mingguan, saya kok malah mengalami bengkak sama nyeri pada pergelangan kaki. Terus habis itu saya disuruh teman saya itu tadi untuk memakai elastis bandit, dan dia masih seperti itu. Terus akhirnya saya ke dokter untuk MRI dan hasilnya menunjukkan bahwa saya katanya sprain ankle derajat 2. Saya papanya Mbak, sini nyari apa enggak? Iya. Sini? Enggak. Sini? Enggak. Sini? Iya. Sini? Iya. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan gerak aktif. Yang pertama, gerakannya keluar seperti ini, kemudian ke dalam, ke bawah, ya, sekarang ke atas, kemudian digerakkan ke samping, ke dalam, itu sakit Mbak, ke bawah, ya, ke atas, ya. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan gerak pasif. Saya gerakkan ya Mbak, keluar. Sakit Mbak. Sakit Mbak. Sini. Sekarang masuk ke pemeriksaan gerak melawan tahanan. Yang pertama adalah melawan tahanan ke arah luar. Ya, sekarang lawan tahanan yang saya berikan ke arah luar. Ya. Kemudian ke dalam. Aduh Mbak, sakit gak kuat. Ya, kemudian ke bawah. Ini sakit juga Mbak, gak kuat. Ya, ke atas. Ya. Oke, untuk menentukan bagian sprain ankle, kita dapat menggunakan beberapa pemeriksaan spesifik. Yang pertama, tes laci anterior untuk menentukan cedera ATFL, dan untuk talotil test untuk mendeteksi cedera CFL. Oke, yang pertama untuk tes laci anterior, posisi pasien tidur terlentang, kemudian pada bagian lututnya kita beri ganjalan bisa menggunakan handuk ataupun selimut. Kemudian habis itu kita posisi telapak kaki berada di pinggir bed, kemudian habis itu kita fiksasi pada bagian distal, tibia dan fibula, kemudian habis itu kita handle pada bagian tumit, kemudian gerakkan ke arah anterior. Hasil positif jika terjadi pergeseran yang nyata pada saat kita gerakkan. Selanjutnya, untuk talotil test, posisi kaki pasien menggantung, kemudian kita fiksasi pada bagian distal, tibia, dan fibula, kemudian kita handling pada bagian ankle, kemudian kita gerakkan ke arah anteromedial. Anteromedial, hasil positif apabila terjadi pergeseran yang nyata pada saat kita gerakkan. Mbak, saya akan mengukur nyeri yang Mbak rasakan seberapa menggunakan skala VAS. Yang pertama ini adalah garis untuk ini adalah menunjukkan tidak nyeri, semakin kesini nyerinya semakin berat.
hingga tak tertahankan. Nah, menurut Mbak, pada saat istirahat atau duduk seperti ini, diam, nyerinya seberapa? Bisa digerakkan. Kemudian pada saat berjalan atau digerakkan, nyerinya seberapa? Kemudian pada saat saya tekan di area titik nyerinya seberapa? Selanjutnya adalah pemeriksaan lingkar segmen. Patokannya di malleolus lateral, kemudian kita lingkarkan. Nah, dia dapatkan hasil 23, kemudian habis itu untuk tungkai yang sehat juga diukur, patokan juga di malleolus lateral atau di mata kaki, kemudian melingkar dan didapatkan hasil 23 yang sama. Untuk diagnosa fisioterapinya, kita dapatkan hasil yang pertama adanya nyeri tekan pada sekitar area malleolus lateral dextra. Kemudian yang kedua adalah adanya penurunan kekuatan otot, inversi dan plantar fleksi, kemudian adanya nyeri gerak inversi dan plantar fleksi. Kemudian pasien belum mampu bermain kembali bola voli. Dan untuk penanganan fase akut, kita bisa menggunakan metode press. Yang pertama adalah protect, kemudian yang kedua adalah rest, kemudian yang ketiga adalah ice, kemudian yang keempat adalah compress, dan yang kelima adalah elevation. Yang pertama, protect. Dengan penggunaan brace, tujuannya adalah untuk melindungi area yang cedera. 2. Rest, istirahat dari semua aktivitas yang menyebabkan rasa sakit atau pincang. Kemudian gunakan kerak sampai kaki Anda tidak sakit atau pincang. Yang ketiga, ice. Letakkan ice bag di pergelangan kaki atau menggunakan es batu yang dibungkus dengan menggunakan handuk, kemudian tempelkan pada area yang bengkak selama 15-20 menit. Lakukan 3-5 kali sehari selama 24 hingga 72 jam pertama. Yang keempat, kompres. Gunakan elastis bandit dari ankle sampai pertengahan betis sampai bengkak berkurang, dan longgarkan elastis bandit apabila jari-jari kaki Anda terasa dingin atau kebiruan. Yang kelima, elevasi. Tinggikan pergelangan kaki melebihi tingkat jantung. Bisa menggunakan bantal. Lakukan sesering mungkin hingga pembengkakan hilang. Fase cedera akut didefinisikan sebagai suatu periode dari saat mulainya cedera sampai tanda-tanda rada memuncak dan mulai berkurang. Umumnya terjadi sekitar 24-72 jam. Pergelangan kaki yang cedera harus dilindungi untuk mencegah memperburuk atau memperburuk cedera. Partial load bearing. Dalam kasus kesleo tingkat 2 dan tingkat 3, kerak mungkin digunakan 1-3 hari dengan berat badan yang minimal 5-15%, harus dipindahkan ke sisi yang sakit untuk mencegah pemendekan jaringan. Selanjutnya, active roam. Lakukan gerakan pergelangan kaki seperti tadi, keluar, ke dalam, ke bawah, dan ke atas. ROM ke dalam, plantar fleksi dan inversi harus dihindari sampai nyeri tekan menurun. Selanjutnya, pasif ROM, di mana pergelangan kaki digerakkan oleh fisioterapis ke arah luar, kemudian tahan 3-5 detik, kemudian ke dalam, tahan 3-5 detik, kemudian ke bawah, tahan 3-5 detik, kemudian ke atas, tahan 3-5 detik. Lakukan 3 kali set 10 repetisi dengan 3-5 detik tahan. Achilles tendon towel stretch, posisi duduk, kemudian tangan menarik terapin ke arah berlawanan dengan tumit menggerakkan ke arah plantar fleksi, dilakukan 15 detik 5 kali per hari atau 30 detik 3 kali per hari. Pain free isometrik. Mulailah segera setelah pasien dapat mentolerir. Penahanan 5 detik dengan 5 kali pengulangan. Kontraksi harus dibebas dari rasa sakit, walaupun itu berarti membatasi upaya hingga 10-15% MVC. 2 crunch dengan handuk. Lakukan gerakan jari-jari meremas dengan handuk dengan posisi berdiri 10 kali repetisi 3 kali per hari
Kadang-kadang ini mungkin perlu ditunda sampai pasien dapat menanggung 50% dari berat badan tanpa rasa sakit. Perawatan fase akut 2 tumpak tindih dengan perawatan sebelumnya, dimulai 3-5 hari setelah cedera. Tujuan pasien, yang pertama, menanggung berat badan, yang kedua, memiliki sedikit atau tidak ada pembengkakan, yang ketiga, ROM aktif hampir full. Oke, fase 2 awal, latihan yang pertama, seperti latihan aktif dan pasif room pada fase pertama, dengan catatan tambahan penahanan 3-5 detik. Mobilisasi ankle, kita posisikan tungkai 30 derajat, kita bisa menggunakan ganjalan bantal, kemudian kita fiksasi pada bagian distal, tibia, dan fibula, kemudian kita letakkan kedua ibu jari pada tendon Achilles, kemudian kita gerakkan ke arah dorsifleksi, inversi, dan eversi. Engram isometrik, latihan seperti pada fase yang pertama, latihan isometrik, tetapi dengan tambahan penahanan pada akhir gerakan jika nyeri masih bisa ditoleransi. Self mobilization of the ankle dilakukan dalam posisi berdiri menghadap ke tembok dengan kedua lengan atas menempel pada tembok dan kaki yang sehat lurus ke belakang, kaki yang sakit ditekuk, di mana lutut yang sakit mengayuh ke depan dan ke belakang dengan ankle tetap diam. With bearing Achilles stretch dilakukan dengan posisi berdiri menghadap tembok, di mana kaki yang sehat ditekuk dan kaki yang sakit lurus ke belakang, di mana lutut yang sakit mengayun ke depan dan ke belakang, dan ankle tetap stabil. Dilakukan 3 menit 3-4 kali per hari. Selanjutnya, side lying resisted hip abduction exercise untuk mengaktifkan gluteus medius yang terkadang menjadi terhambat pada cedera pergelangan kaki. Mulailah dengan tungkai abduksi dengan kedua tumit di lantai dan ankle fleksi dengan 3 set 10-15 repetisi. Atau dengan peningkatan latihan menggunakan teraben. Heel resist dapat dibagi menjadi 2 perkembangan. Yang pertama bilateral dengan cara berpegangan pada meja atau wastafel untuk mencari keseimbangan dan sebagian untuk mengurangi beban, dilakukan tanpa rasa sakit. Single heel resist dilakukan dengan salah satu tungkai yang sakit. Latihan ini dilakukan dengan cara menggeser berat badan ke pergelangan kaki yang terluka dan kemudian perlahan-lahan turun. Single heel resist dapat dilakukan di papan miring atau tangga yang memungkinkan tumit terjadi peregangan. Heel walk dilakukan dengan cara berjalan menggunakan kedua tumit dan toe walk berjalan menggunakan jari-jari. Latihan menggunakan teraben dengan menahan beban ditambahkan untuk menargetkan peran menstabilkan otot pergelangan kaki. Pergelangan kaki tanpa cedera menarik teraben melalui fleksi pinggul, ekstensi, abduksi, aduksi, sementara pergelangan kaki yang terluka mempertahankan posisinya. Latihan ini dilakukan setelah beban penuh. Latihan harus dimulai dengan keseimbangan satu kaki dan berlanjut ke kaki yang berlawanan untuk meraih poin pada saat itu. Dilakukan menggunakan kaki yang sakit di atas permukaan yang tidak stabil dengan mata terbuka. Dilakukan 3 set dengan durasi 30 detik dengan cepat berkembang ke single leg standing. Progres dari mata terbuka ke mata tertutup dengan 3 set durasi 30 detik. Pada fase ini dimulai 2-3 minggu setelah perawatan awal. Pasien sudah harus dapat berlari dan melompat tanpa rasa sakit, meskipun ada sedikit rasa nyeri pada gerakan akhir inversi. Latihan dapat berpanjang 3-9 minggu tergantung dari tingkat cedera, olahraga, dan pekerjaan. Ketika latihan kekuatan, rentang gerak, dan keseimbangan telah berkembang sepenuhnya seperti yang telah diuraikan di atas, berkembang dari berjalan ke berlari maju, lalu mundur, kemudian zigzag, skipping, dan hopping atau jumping berdasarkan aktivitas pasien, dan tuntutan rekreasi. Kegiatan lari dan lompat harus multi arah.
Contoh latihan lompat progresif antara lain yang pertama melompat ke depan dan ke belakang melewati garis, yang kedua melompat ke samping melewati garis, yang ketiga melompat di tengah 4 kotak, melompat dalam berbagai kombinasi, yang pertama searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Continue balance training and add support specific drill. Mulailah dengan menirukan aktivitas olahraga seperti menendang bola, menangkap bola, dan memukul bola. Specific exercise, berlatihlah untuk mengubah arah, berlari angkat 8, dan lain-lain seperti yang akan dilakukan selama olahraga. Pada fase ini, tujuan untuk atlet adalah back to sport dan untuk non-atlet adalah dapat kembali beraktivitas. Menurut Kerhoff 2012, peseleo ringan harus dapat beraktivitas ringan di tempat kerja dalam waktu 2 minggu. Batasan untuk sementara tidak mengangkat beban lebih dari 10 kg dan membatasi berdiri dalam waktu yang lama dan berjalan pada permukaan yang tidak rata. Pengembalian aktivitas kerja penuh diharapkan 3-4 minggu tergantung dari permintaan beban. Robekan ringan atau sebagian untuk kembali ke pekerjaan ringan dapat ditunda selama 3-6 minggu. Dalam kasus ini, dimulainya kembali aktivitas penuh dapat ditunda selama 6-8 minggu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye!